warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita berdoa dan membaca surah Al-Fatihah, surah pendek dan doa belajar. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
pembelajaran yang meliputi mengamati, membaca teks, dan mengeksplorasikan serta menyimpulkan jawaban-jawaban yang ada nanti. Jadi nanti ada kesimpulan yang kalian buat, ya. Ibu akan membacakan kompetensi dasar untuk bahasa Indonesia, yaitu menggali isi teks, penjelasan, eksplorasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks, penjelasan, eksplorasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ya, itu materi kita hari ini. Dan untuk PKN, menganalisis kemampuan kewajiban, yaitu setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Setelah mendiskusi, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplorasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaat dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyebut contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan terperinci. Coba sekarang dibuka halaman 134. Sudah dibuka? Coba dibaca dulu, ayat diamati, baca di dalam hati tentang rambu lalu lintas. Dibaca dalam hati. Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai dibaca, perhatikan halaman 135. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Tulis dalam tabel berikut. Dan ibu akan membagikan kertas setiap kelompok. Ada ketuanya, ada sekretaris, dan ada anggota membuat kosakata dari bacaan tadi. Tentukan dulu ketuanya siapa ya. Mari akan membagikan kertas. Ya. Sekarang kalian menentukan yang mana kosakata non baku dan kosakata baku, ya.
cari kata yang non baku dan tidak baku, nanti akan dibuatkan dalam kalimat efektif. Ada yang tahu kalimat efektif itu apa? Apa ya kalimat efektif? Minggu lalu pernah juga yang dijelaskan ini kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kalimat ejaan, ya. Jadi membuat kalimat itu sesuai dengan kalimat ejaan, kalimat bahasa yang baku, bahasa yang benar. Ya, sekarang dikerjakan dulu. Ayo, masing-masing ketua kelas, ketua kelompok. Tulis namanya ya. Kelompok 1. Ketua, sekretaris, anggota. Ditulis ya. Di kertasnya, ditulis di kertasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Cari yang lain anggotanya, cari kalimat apa yang tidak efektif. Kalimat yang efektif yang mana? Kosakata baku yang mana? Jadi sekretarisnya tinggal menulis. Jangan berdiam. Ini siapa yang menulis? Cynthia, ketuanya ya. Dicari dalam bacaan tadi, mana kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Dari kata mulia, apakah itu termasuk kosakata baku atau tidak baku? Sudah selesai? Mana kalimat yang
Yang laku dan yang tidak laku. Mana? Mana kita di tangan? Sistem ya. Sistem ya. Sistem ya. Mana tunjukkan mana yang kalian katakan tidak bagus. Kita kata apa? Nih. Terus yang mana lagi? Ya, kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok Nabil. Setelah selesai, tolong dibuat kalimat efektifnya ya. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ya. Kalau sudah selesai mencari kosakata non baku apa tadi? Ada yang sudah dapat? Apa? Sistem. Sistem ya. Harusnya kata bakunya sistem. Sistem. Membuat kalimat efektif. Jadi kalau kalimat efektif, bagaimana membuat kalimatnya? Menciptakan sistem lalu setelah melihat. Di sana kan melihat. Dalam menciptakan sistem. Kalau lupa kalimatnya. Kalimatnya paham ya? Ada yang masih bingung? Kelompok 5 sudah paham? Cara membuat kalimat efektif sudah? Nabil? Ya, coba. Kelompok berapa ini ya? Kelompok 5, kelompok 4. Ciptakan sistem
Kalau diubah jadi sistem. Di sini menulisnya sistem. Oh, jadi betul. Cari lagi kalimat. Minimal 3. Minimal 3 ya, membuat kalimat. Melihat perbaikan kata-kata baku, melihat kalimat tidak efektif, melihat terjadinya kecelakaan mobil. Perbaikan kalimat efektif, melihat terjadinya kecelakaan mobil. Kosakata non baku, sistem. Perbaikan kosakata baku, sistem. Menciptakan kalimat tidak efektif. Menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat. Perbaikan kalimat efektif, menciptakan sistem lampu lalu lintas dalam melihat. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Benar atau salah? Benar ya. Siapa lagi kelompok siapa lagi? Kan beda-beda kalimatnya. Kelompok 3.
kosakata bangun sistem kalimat tidak efektif mencari tata sistem lalu lintas dengan setelah perbaikan kalimat efektif setelah melihat kejadiannya kecelakaan mobil dan kereta kuda melihat kosakata dengan baku melihat perbaikan kosakata baku dan kalimat tidak efektif melihat terjadi kecelakaan antara mobil dan kereta kuda berbeda dengan kalimat efektif setelah melihat terjadi kecelakaan antara mobil dan kereta. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Semua jawabannya hampir sama ya. Hanya menyusun kalimatnya yang belum pas betul. Ya, anak-anakku sekalian, kelompok siapa yang bisa maju membacakan lampu lalu lintas dengan mengubah kalimat kata baku tadi menjadi kata yang benar. Siapa yang berani maju ke depan? Membaca ulang lampu lalu lintas dengan menggunakan bahasa baku. Tapi dari kelompok 2, 3, Nabil, coba Nabil, silakan Nabil. Ya, perhatikan kata-katanya dibuka langsung ya. Suaranya yang lantang. Perhatikan yang lain. Kita semua kami sudah mengetahui lampu lalu lintas. Kita sering menggunakan lampu lalu lintas di lalu lintas. Ini ada di merah, hijau. Siapa yang ini adalah orang bangsa berkualitas yang peduli dengan keselamatan orang lain. Orang umum terkait itu menciptakan lampu lalu lintas setelah melihat terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Kejadian tersebut terus berulang. Hingga saat ini penemuan mobil sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Selesai. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang ibu mau tanya. Dari bacaan tadi yang dibaca oleh temanmu, Dani, dan dibaca oleh temanmu tadi, apakah kamu sudah paham tentang lampu lalu lintas? Siapa yang sering melihat lampu lalu lintas? Angkat tangan. Semua pasti bisa ya, yang sering sudah turunkan tangannya, sering melihat lampu lalu lintas. Ada yang tahu kalau lampu merah artinya kita apa? Kalau lampu hijau? Kalau kuning? Pelan-pelan atau hati-hati? Ya, hari ini untuk membelajar tentang lampu lalu lintas kita sudah kerjakan bersama dan kita lanjut lagi mengamati gambar. Buka halaman mengamati gambar lagi ya. Nah, siapa yang tahu gambar nomor 1 itu apa ya? Gambar nomor 1 stop artinya bagaimana? Ada yang bisa buat kalimat angkat tangan. Siapa yang bisa membuat kalimat? Kalau ada tanda lampu lalu lintas tulisannya stop, apakah kita harus berjalan? Stop. Stop. Siapa yang bisa membuat kalimat? Hah? Ada yang bisa? Terus kalau gambar yang kedua, ada yang tahu? Apa sih artinya ini? Kalau ada lampu lalu lintas seperti ini, tanda segitiga ya? Biasanya buat ngangkat-ngangkat barang. Ayo diskusikan dulu. Nomor 3. Apa?
yang ini. Jadi ada 7 rambu-rambu di dalam tas yang harus kamu kerjakan lagi. Di bawahnya buku tadi ya. Sudah tadi. Ayo sekarang dimulai, langsung boleh. Kalau tanda stop artinya tidak boleh lanjut berjalan kaki atau naik kendaraan. Itu nomor 1. Tanda stop dilanjutkan ke bawah. Ada yang kurang kertasnya? Kalau kurang dikembalikan lagi kertas. Ya, diamati sama-sama kelompoknya. Yang lain saya jawabkan lagi. Kalau tanda ini apa artinya? Yang ini tanda ini, tanda 6. Lanjut aja di sini, lanjut aja. Masih bisa kok. Apa arti dari masing-masing gambar tanda lalu lintas? Tanda apa? Ayo, tanda stop. Biasanya apa ya? Kalau ini dilarang. Yang ini nah. Kalau ini ya kita ada bisa kok, gampang ya. Ayo kelompok 4 jangan tidur-tiduran. Ayo, gambar nomor 1. Terus yang kedua apa? Nah, terus kalau ada gambar motor seperti ini, harus bagaimana? Dilarang apa? Dilarang? Dilarang? Ya, terus kalau ada yang seperti ini ada tanda panah. Apa artinya itu? Menunjukkan jalan. Terus kalau ada lambang seperti ini, lambang apa nih ya? Ya, berarti mendekati rumah sakit. Terus kalau ada yang kayak gini 10 kilometer, hilang, nggak ada suaranya hilang. Ayo cepat-cepat, waktunya 5 menit ya.
tahu jarak jauhnya 4. Ya, benarlah. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, Priska maju. Ya sudah, nanti jangan maju. Iya, ternyata benar semua jawabannya ya. Ayo kita ulangi lagi sama-sama ya. Perhatikan gambar yang ada di atas. Gambar 1. Lagi gambar 1. Tidak boleh apa? Tidak boleh sejalan atau stop sejenak. Yang kedua, ya. Yang ketiga, terus yang keempat, contoh, ibu dari utara mau ke selatan ada arah Kampung Gajah, terus ada arah ke mana lagi ya? Kampung Tengah. Ya. Nah, begitu juga dengan kalian kalau mau ke utara ada arah Rantau Gunung, Bengawan. Nah, tanda-tanda seperti ini menunjukkan arah. Terus tanda ini apa lagi? Tanda ini mendekati rumah sakit. Ya, jika apa kesulitan arah di mana ya rumah sakitnya, tinggal lihat di jalan. Oh, ternyata di sana ada tanda. Ternyata tinggal berapa meter lagi kita sudah nyampe di rumah sakit Kuduga. Perhatikan, pasti ada ya. Terus yang ini yang ke-7. 10 kilometer menunjukkan Apa? wilayah Dieng. Kamu petunjuk jurusan dengan jarak sekitar berapa meter lagi kita tempuh. Oke? Sudah paham semua? Ya, jadi dengan kita mengetahui rambu-rambu lalu lintas ini supaya kita lebih aman ya, jangan asal jalan terus tidak tahu oh sudah lampu merah, sudah stop, lampu kuning, harus berhati-hati, lampu hijau harus lalu jalan. Ya, jadi pelajaran kita hari ini tentang rambu-rambu lalu lintas dan tanda-tanda rambu lalu lintas. Oke, kita lanjutkan lagi materinya dengan hak dan kewajiban. Apa arti dari hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Hak itu adalah apa? Kewajiban itu adalah apa? Coba dulu tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Kita lanjut lagi, apa sih arti dari hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Hak itu adalah apa? Hak kita loh. Sebagai pengendara motor, kita punya hak. Jadi contohnya kalau kita mematuhi rambu lalu lintas, berarti contohnya ibu sendiri, ibu bawa motor, waktunya lampu merah, ibu harus jalan sejenak karena hak pengendara yang lain mau lewat, tidak boleh kita halangi hak orang lain. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kewajiban
Menilai kalian dari perubahan tingkah laku santunnya pada saat untuk pelajaran, apakah betul-betul tidak ribut, peduli dengan pembelajaran hari ini, tanggung jawab untuk mengerjakan. Jadi ibu akan keliling melihat pekerjaanmu dan langsung ibu nilai.
sampai akhir. Kepada Ananda Nabil dipersilakan maju ke depan. Ananda Nabil. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari semua yang tadi kita pelajari. Kita harus mematuhi rambu lalu lintas karena sangat penting bagi keselamatan pengguna jalan. Kita harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif, dan kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggung jawab. Betul sekali ya. Ada lagi yang mau tambahkan? Kesimpulan mana? Ya, Priska, maju Priska. Cepat Priska, masuk kata. Amat Bu. Ya, perhatikan. Kesimpulan yang kedua dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran Sudah ditulis kemana? Belum. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mematuhi rambu lalu lintas karena sangat penting bagi kita semua ya, hak dan kewajiban. Karena kalau kita mau, kita harus melaksanakan kewajiban, mengamati dan mencatat dari tes rambu lalu lintas, kata baku dan perbaikan kata tidak baku. Ini dari kesimpulan Rahmata Dhani. Oke anak-anakku sekalian, pembelajaran kita akhiri sampai di sini dulu karena waktu yang